Singasari, bara di tanah Jawa. Di padang rumput yang luas di kaki Gunung Kawi, seorang pemuda bernama Ken Arok menatap ke arah Cakrawala dengan mata yang tajam. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang rakyat jelata yang besar di jalanan, namun di dalam dadanya berkobar ambisi yang lebih panas dari lahar gunung berapi. Baginya, takdir bukanlah sesuatu yang diterima, melainkan sesuatu yang direbut dengan tangan sendiri. Ia bersumpah bahwa suatu hari nanti, namanya akan mengguncang seluruh tanah Jawa. Ambisi itu membawanya ke bengkel kerja Mpu Gandring, seorang pandai besi legendaris yang konon bisa memasukkan roh ke dalam baja. Di tengah percikan api dan dentuman palu, sebuah keris pusaka sedang ditempa. Keris itu belum sempurna, namun hawa dingin yang dipancarkannya membuat bulu kuduk berdiri. Arok menginginkan senjata itu untuk memutus rantai kasta yang membelenggunya, meskipun ia harus membayar harga yang sangat mahal. Takdir Arok berubah ketika ia melihat Ken Dedes, istri dari Aku Tunggul Ametung. Menurut ramalan, siapapun yang memperistri wanita itu akan menjadi penguasa dunia. Cahaya yang memancar dari betis Dedes saat ia turun dari kereta kencana seolah menjadi tanda bagi Arok bahwa waktunya telah tiba. Keindahan Dedes bukan sekadar pesona, melainkan kunci menuju tahta yang selama ini ia mimpikan dalam kegelapan. Di bawah naungan rembulan yang tertutup awan, Ken Arok menyelinap ke dalam peraduan Tunggul Ametung. Dengan keris buatan Mpu Gandring di tangannya, ia mengakhiri kekuasaan Sang Aku dalam satu serangan yang senyap. Pengkhianatan dan ambisi menyatu dalam darah yang membasahi lantai ubin keraton. Sejak malam itu, Tumapel bukan lagi milik penguasa lama, melainkan milik sang penguasa baru yang bangkit dari debu. Ken Arok naik tahta dengan gelar Sri Ranggah Rajasa, mendirikan dinasti Rajasa yang akan mengubah sejarah Jawa selamanya. Ia mempersatukan wilayah-wilayah yang tercerai-berai dan membangun fondasi bagi kerajaan Singasari. Di atas singgasana yang diukir dengan motif singa yang gagah, ia memandang rakyatnya dengan penuh wibawa, menyadari bahwa membangun kerajaan jauh lebih sulit daripada sekadar merebutnya. Tahun-tahun berlalu, dan Singasari mengalami dinamika kekuasaan yang penuh dengan intrik keluarga. Namun, stabilitas kembali hadir di masa pemerintahan Wisnuwardana. Bersama sahabat setianya, Nara, ia berusaha menyembuhkan luka-luka masa lalu akibat perebutan kekuasaan antar saudara. Mereka sering berdiskusi di Taman Keraton, merencanakan masa depan Singasari yang lebih damai dan sejahtera bagi generasi mendatang. Puncak kejayaan Singasari akhirnya tercapai di bawah kepemimpinan cucu Arok Kertanegara. Ia bukan sekadar raja, melainkan seorang visioner yang bermimpi menyatukan seluruh Nusantara. Kertanegara menyadari bahwa ancaman besar datang dari utara, dari kekaisaran Mongol yang haus akan wilayah. Baginya, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menjadi lebih besar dan lebih kuat dari siapapun. Kertanegara memanggil Panglima Mahendra untuk mempersiapkan ekspansi besar yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Ia ingin menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera untuk membendung pengaruh Mongol. Jawa tidak boleh berdiri sendiri, tegas Kertanegara. Persahabatan politik ini ditandai dengan pengiriman patung Amogapasa sebagai simbol perdamaian dan perlindungan spiritual bagi sekutu-sekutunya. Tantangan terbesar datang ketika utusan Kublai Khan, Mengki, tiba di Singasari menuntut upeti. Dengan berani, Kertanegara menolak tunduk. Ia bahkan melukai wajah sang utusan sebagai pesan bahwa Singasari tidak akan pernah menjadi bawahan bangsa asing. Tindakan ini memicu kemarahan Sang Khan di Tiongkok, namun bagi Kertanegara, kedaulatan bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, ancaman sesungguhnya justru datang dari dalam. Jaya Katuang, penguasa Kediri yang merasa dikhianati oleh sejarah, melancarkan pemberontakan saat tentara utama Singasari sedang berada di luar pulau. Di tengah kekacauan serangan mendadak itu, Jaya Katuang berdiri di atas reruntuhan gerbang istana, memandang api yang mulai melahap kejayaan Kertanegara. Ia merasa inilah saatnya membalas dendam leluhurnya. Di tengah keruntuhan Singasari, menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya berhasil meloloskan diri. Bersama segelintir pengikut setia, ia menyeberangi hutan lebat menuju sebuah tempat bernama Hutan Tarik. Di sana, di antara pohon-pohon maja yang buahnya terasa pahit, ia mulai membangun kekuatan baru. Kepahitan buah itu menjadi pengingat akan pahitnya kekalahan yang harus ia ubah menjadi manisnya kemenangan. Raden Wijaya memandang ke langit malam, menyadari bahwa meskipun Singasari telah runtuh, apinya masih menyala di dalam dirinya. Dari reruntuhan ambisi Ken Arok dan visi Kertanegara, ia akan mendirikan Majapahit yang jauh lebih agung. Sejarah Singasari bukanlah tentang akhir,
melainkan tentang benih-benih keberanian yang akan tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di Nusantara, menyatukan ribuan pulau dalam satu napas perjuangan.